Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengenal Islam dalam segmen Mutiara Hikmah. Apa kabarnya nih rekan Dakta? Semoga rekan Dakta selalu dalam lindungan Allah dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kembali lagi bersama saya Ezra Salwa Wahyu Zarkashi. Teman-teman bisa sapa saya Salwa. Saya salah satu kader Aisyah Kota Bekasi. Oke, pada sore hari ini insya Allah kita akan belajar tentang seni mengenal diri sendiri. Pasti rekan Dakta udah gak asing sama kata-kata mengenal diri sendiri. Jadi sebenarnya apa sih mengenal diri sendiri itu? Mengenal diri sendiri sejatinya adalah kita belajar untuk bisa menjadi muslim sejati. Nah, jadi konsep dari mengenal diri sendiri adalah mengenal hakikat penciptaan. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita ada di muka bumi ini? Untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan? Kenapa harus ada manusia? Kenapa kita harus hidup? Kenapa harus ada kebaikan? Kenapa harus ada keburukan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang mengenal diri sendiri ini bukan sekedar nama, bukan sekedar agama, tempat tinggal, hobi, atau makanan favorit, minuman favorit, atau apapun yang pada umumnya ketika melakukan sebuah perkenalan. Oke, nah saya rasa lumayan banyak saat ini fenomena yang terjadi itu ada istilahnya Islam KTP atau Islam keturunan. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa sih kamu agamanya Islam, kenapa kamu mau jadi seorang muslim? Nah itu nggak bisa jawab. Karena dia sebagai seorang muslim hanya ya sekedar orang tua saya ya muslim, otomatis saya beragama muslim gitu. Jadi agama itu hanya dipandang sebagai klaim, sebagai label, saya muslim, saya beragama muslim seperti itu. Dan kalau misalkan hal itu terjadi, agama sebagai label ataupun sekedar klaim, nanti hasil yang ditimbulkan adalah agama itu hanya sekedar rutinitas. Sholat hanya sekedar sholat, kemudian Ramadan hanya sekedar Ramadan, kemudian membayar zakat di setiap bulan Ramadan itu hanya sekedar rutinitas gitu. Jadi nilai atau ajaran itu tidak ada gitu. Nilai atau ajaran yang dipegang itu tidak ada. Jadi hanya sekedar rutinitas gitu. Tidak ada feel-nya gitu istilahnya, nggak ada rasanya. Dan istilahnya menjalankan Islam tanpa ilmu gitu. Dan sebenarnya berislam saja itu tidak cukup. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 nih, Allah tuh bilang jangan ikutin apa yang kamu tuh nggak tahu gitu. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja gitu. Kalau istilahnya FOMO gitu, fearing of missing out gitu. Jadi kalau ada orang banyak nih, oh kita ikutan, kenapa kamu ikutan? Ya itu rame aja gitu, ya lagi tren aja gitu. Kenapa kamu muslim? Ya karena Indonesia kan salah satu negara yang muslimnya terbanyak. Nah seperti itu. Jadi Allah ingetin kita nih di surat Al-Isra ayat 36, Allah bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi Allah tuh udah ngasih peringatan buat kita, reminder, jangan ikutin apa yang kamu gak tahu. Jadi semuanya itu harus berdasarkan ilmu gitu. Karena kita udah dikasih fasilitas nih sama Allah, yaitu inna sam'a, sama itu pendengaran, wal basar itu penglihatan, wal fuada hati untuk sebagai alat sensitivitas, itu Allah kasih ke kita agar kita gunakan alat-alat tersebut sebagai tujuan atau sarana untuk mencapai ilmu gitu. Dan kalau kita ngomongin makna penciptaan kita sebagai manusia di muka bumi ini, pasti kita nggak asing sama surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah
aku gitu. Jadi sebenarnya dari ayat ini aja tuh kita udah tahu kalau sebenarnya adanya kita di muka bumi ini itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah gitu. Dan kita juga tahu bahwasannya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Nah, Allah udah bilang di dalam Al-Quran itu bunyinya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam gitu. Dan sekelas Nabi Ibrahim gitu yang punya title Khalilullah, ya kan, Nabi Ibrahim itu punya title Khalilullah yang artinya adalah kekasih Allah, itu aja berdoa sama Allah agar beliau dikokohkan di atas agama Islam. Dan beliau juga berdoa untuk keturunannya. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga keturunan-keturunannya. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 128. Nanti rekan Dakta bisa cek dan bisa dijadiin doa nih supaya kita selalu diteguhkan di atas Islam, begitupun dengan keturunan-keturunan kita. Bunyinya apa? Surat Al-Baqarah ayat 128 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, sekelas Nabi Ibrahim aja yang punya title Khalilullah aja masih berdoa agar diteguhkan di atas Islam, begitupun dengan keturunan-keturunannya. Apalagi kita yang tentu keimanannya ini jauh sekali daripada Nabi Ibrahim, yang mungkin ya bisa dibilang mustahil untuk bisa mencapai derajat keimanan Nabi Ibrahim. Mungkin lebih pantas lagi untuk kita yang memanjatkan doa seperti ini gitu. Dan kalau Islam gak istimewa, kalau Islam ini gak suatu hal yang prestisius, gak mungkin Nabi Ibrahim berdoa agar dikokohkan dalam Islam gitu. Jadi ya pengingat untuk saya dan juga rekan Dakta untuk doa agar diteguhkan di atas agama Islam, begitupun dengan keturunan-keturunan kita gitu. Dan kita tuh nggak mungkin sampai pada derajat cinta sama agama Islam dan kita percaya seutuhnya agama Islam, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak, kalau kita nggak belajar. Jadi level kita ini cuma sampai di Islam keturunan aja kalau kita nggak belajar. Kalau kita nggak belajar tentang mengenal diri sendiri, dalam artian mengenal hakikat penciptaan kita ini sebenarnya di dunia untuk apa sih gitu. Dan kalau kita ngomongin makna Islam, teman-teman rekan-rekan Dakta ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya arti Islam gitu? Kalau kita ditanya agama kamu apa? Aku Muslim gitu. Sebenarnya apa sih arti Muslim, arti Islam itu tuh apa sih? Nah, menurut tafsir-tafsir dari para ulama, arti Islam sendiri itu adalah berserah gitu. Dan Muslim berarti artinya adalah orang yang berserah. Kalau Muslimah berarti ini perempuan yang berserah gitu. Jadi apa maksud dari berserah gitu? Jadi disclaimer dulu ya, arti berserah ini bukan misalkan kita mau minta sesuatu nih, kita punya cita-cita, aku pengen punya mobil misalkan, terus kita berserah cuma berdoa aja, ya Allah aku pengen mobil tanpa usaha. Bukan yang seperti itu artinya gitu. Jadi makna dari berserah ini adalah mengikuti aturan-aturan Allah, berserah diri kepada takdir-takdir Allah gitu. Jadi bukan pengen sesuatu terus berserah, nggak usaha, bukan yang seperti itu gitu ya. Jadi jangan salah artikan arti berserah dalam Islam ini gitu. Dan di surat Al-An'am ayat 162 kita akan ngomongin tentang apa aja sih yang masuk dalam berserahnya kita sebagai seorang Muslim gitu. Jadi di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah teman-teman rekan Dakta juga enggak asing sama ayat ini. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Nah, jadi bisa dibilang ini kayak sebuah proklamasi dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian di ayat 163, la syarikalah, yang artinya tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan Nabi Muhammad itu diminta untuk berserah gitu, bukan cuma hal-hal yang menyangkut kayak sholat, puasa, atau misalkan hewan-hewan sesembelihan yang beliau ibadahkan gitu. Jadi yang masuk dalam kategori berserah ini semuanya gitu, hidup, mati, itu kita serahkan kepada Allah. Jadi bahkan sampai ya bisa dibilang lifestyle kita sehari-hari itu juga kita harus serahkan kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakan yang masuk dalam kategori ibadah ini hanya sholat, hanya puasa gitu, hanya zakat, hanya hewan sesembelihan gitu. Nah, jadi yang masuk dalam kategori berserah yang harus kita serahkan kepada Allah itu adalah hidup, mati, kemudian ibadah itu juga termasuk. Dan kita bisa lihat closing statement di ayat 163, Nabi Muhammad itu bilang, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Wa ana awwalul muslimin, ini artinya dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Nah, tadi kita udah sempat mention di awal kalau arti dari Islam itu adalah berserah dan Muslim adalah orang yang berserah diri. Dan dalam semua hal kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah gitu. Kemudian jadi kalau misalkan kita ditanya nih, jadi sampai sini kita udah tahu kalau kita ditanya agama kamu apa gitu. Saya seorang Muslim, berarti kembali maknanya ke surat Al-An'am tadi ayat 162 dan 163 gitu. Jadi aku menyerahkan hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kemudian tadi kan kita udah bahas kalau orang yang masuk Islam itu adalah orang yang berserah diri. Nah, berserah diri ini tidak ada paksaannya gitu. Jadi masuk Islam ini tidak ada paksaan, jadi harus secara sukarela. Insya Allah kita di zaman sekarang nggak ada ya dipaksa-paksa untuk masuk suatu agama atau untuk dipaksa untuk keluar dari suatu agama. Insya Allah sekarang kita sudah memiliki kebebasan dalam beragama, apalagi Indonesia cukup menjadi agama yang ya tidak rasis bisa kita bilang. Jadi kita sudah memiliki kebebasan untuk beragama, untuk memilih agama gitu. Karena Allah juga bilang, setelah ayat kursi itu kan ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Jadi siapa aja bisa masuk gitu. Dan ada analogi sederhana yang semoga rekan dakta bisa pahami. Misalkan ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sebuah sekolah gitu. Ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sebuah sekolah. Dan gak ada yang maksa juga anak itu untuk masuk sekolah tersebut gitu. Dan pada suatu saat anak ini melakukan pelanggaran. Kemudian orang tuanya dipanggil oleh kepala sekolah. Atau misalkan bagian BK gitu dipanggil. Terus abis itu dibilang kalau Pak, anak bapak telah melakukan pelanggaran ini dan ini gitu. Terus bapaknya bilang, kenapa ya dihukum? Ini kan anak saya gitu. Saya punya hak dong atas anak saya. Nah, terus kepala sekolahnya bilang, loh kan nggak ada yang maksa juga anak bapak harus masuk di sekolah ini. Dan sekolah ini punya aturan, Pak. Kalau misalkan bapak tidak ingin mengikuti peraturan yang ada di dalam sekolah ini, maka pintu sekolah kami terbuka lebar, silahkan keluar dan bawa anak bapak untuk pulang kalau bapak tidak mau mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini gitu. Jadi tentu ya kita tuh gak mungkin hidup di dalam suatu lingkungan yang bebas nilai, yang gak ada peraturannya gitu. Tentu akan terjadi kekacauan, keributan gitu. Dari analogi sederhananya aja,
dalam sebuah lingkup sekolah aja itu ada peraturan gitu. Apalagi sebuah agama yang mengatur A sampai Z kehidupan manusia gitu. Semuanya itu ada dalam agama Islam dan diatur gitu. Tentu ini menjadi pengingat atau poin bahwa nggak mungkin semuanya itu nggak ada aturan gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk agama Islam, otomatis kita harus mengikuti agama Islam gitu. Dan Allah tuh yang maha kuasa atas segala apapun. Allah tuh maha mengetahui apapun gitu. Allah bilang di surat Al-Mulk ayat 14, Allah bilang, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu rahasiakan dan yang kamu lahirkan? Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui gitu. Jadi Allah tuh yang punya aturan agama Islam, otomatis Allah maha tahu apa sih yang terbaik buat hambanya, kenapa sih hal ini dilarang, kenapa sih hal ini diperbolehkan gitu. Jadi satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam, dan Islam memiliki aturan, dan Allah maha mengetahui atas aturan tersebut gitu. Jadi kalau kita udah masuk dalam agama Islam, jangan rubah-rubah gitu, jangan istilahnya jangan so tahu gitu, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh, kayak gitu. Ya ikutin aja gitu. Kemudian tadi kan saya sempat mention kalau misalkan Allah itu maha mengetahui gitu. Nah sekarang kita punya analogi sederhana lagi. Misalkan ada seseorang yang memiliki barang elektronik, dan barang elektronik itu rusak gitu. Otomatis orang tersebut akan membawa barang yang rusak tersebut kepada orang yang lebih ahli gitu, yang lebih tahu kenapa sih kok ini bisa rusak gitu. Biasanya bawanya ke service centernya gitu. Kenapa? Karena dia percaya yang di service center itu ada orang yang mengetahui atas barang tersebut gitu. Jadi misalkan ya bisa kita bilang mereknya misalnya Samsung, kita bawa ke Samsung kayak gitu. Dan sama aja kayak kita sebagai manusia, kita adalah yang diciptakan, otomatis Allah yang maha menciptakan itu tahu atas diri kita, lebih tahu atas diri kita. Misalkan sama juga kalau misalkan kita lagi ke dokter nih, terus kita menyampaikan keluhan apa yang kita rasa, terus dokternya bilang kamu sakit ini, dan otomatis kita pasti langsung percaya kan, gak mungkin kita bilang dokter tahu dari mana, kok dokter tahu banget sih, emang saya bener ya sakit kayak gitu. Itu kan rasanya malah aneh ya kalau ada pasien yang kayak gitu. Kita tuh biasanya itu kayak ya udah nurut-nurut aja. Oh iya saya sakit ini ya dok, kayak gitu. Dan kenapa kita bisa bereaksi seperti itu, kayak otomatis percaya, karena kita tahu dokter ini tuh udah menuntut ilmu lama pasti, dan dia tahu ilmunya gitu. Sama aja kayak kita ke Allah gitu. Kenapa kita gampang banget ngasih trust ke manusia, ngasih rasa percaya ke manusia, tapi kalau ke Allah tuh kadang kita ada banget so taunya gitu. Kayak ya bisa dibilang so tau gitu. Kayak misalkan kita dikasih ujian, kita dikasih cobaan, terus kita langsung mudah menyimpulkan, menilainya secara prematur. Kayak Allah gak sayang lagi deh sama aku. Kenapa sih aku ditimpa musibah kayak gini gitu. Dia aja yang jarang sholat aja banyak tuh rezekinya, sedangkan aku yang udah rajin sholat, puasa, aku juga puasa sunnah, bukan cuma di bulan Ramadan aja. Kenapa aku kok rezekinya gini-gini aja ya? Kenapa aku selalu ditimpa musibah? Nah, ini titik so tahu gitu dari manusia itu sendiri gitu. Jadi mudah menyimpulkan, mudah untuk suuzon gitu. Padahal kalau kita lihat nih di kehidupan sehari-hari, kita tuh mudah banget percaya sama manusia gitu. Padahal kalau kita punya klaim sebagai seorang muslim, artinya berserah, ya otomatis kita percaya kepada Allah bahwasannya Allah ini yang maha tahu gitu. Allah maha baik gitu. Coba deh kalau kita belajar nama-nama Allah, Allah punya nama 99. Kalau kita belajar satu persatu maknanya Asmaul Husna, tentu kita akan yakin dan percaya bahwa apapun yang sudah menjadi keputusan dalam hidup ini itu adalah yang terbaik gitu. Di samping kita berdoa dan tentu berusaha ya.
Jadi apa yang sudah Allah putuskan itu pasti yang terbaik. Jadi kadang kalau kita suka so tahu, itu akibat karena kita nggak belajar gitu, mengandalkan logika kita sebagai manusia yang tentu terbatas gitu dari ilmu Allah kayak gitu. Dan ya kita kasih analogi lagi supaya kita semakin memberikan trust kita kepada Allah lebih daripada kita memberikan trust kita kepada manusia, supaya kita bisa lebih yakin lagi, supaya kita bisa lebih berserah lagi kepada Allah. Misalkan kita naik pesawat bisnis class gitu, atau di atasnya lagi ada first class yang tiketnya itu ya bisa ratusan juta gitu, bisa ratusan juta. Dan tapi tiba-tiba pilotnya ini sama co-pilotnya tuh ngasih pengumuman, misalkan selamat pagi penumpang, saya misalkan namanya Ahmad dan juga Ari gitu. Kami adalah pilot dan co-pilot dalam penerbangan kali ini. Terus tiba-tiba mereka berdua bilang, tapi kami tidak mengetahui kita harus kemana gitu. Nah, jadi si pilot sama co-pilotnya nih nggak tahu mau kemana gitu, nggak ada tujuannya gitu. Otomatis fasilitas-fasilitas yang kita rasakan di pesawat first class ini udah nggak ada rasanya. Makanan, minuman, segala kenikmatan, kita mungkin bisa tiduran, nonton film gitu, itu semua udah nggak ada rasanya. Kita berubah rasanya itu menjadi ketakutan, paranoid, itu karena ya itu nggak ada tujuannya, nggak tahu mau kemana. Bisa jadi kan kita mungkin mau diturunin ke hutan Antabrata, atau bisa jadi mau di landing ke dalam lautan gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya hakikatnya itu ketakutan, galau, sedih itu tidak dikaitkan dengan fasilitas gitu, tapi dengan tujuan. Kalau misalkan kita tahu tujuan kita mau kemana, itu insya Allah kita akan hidup dengan tenang gitu. Misalkan sekarang kita tahu nih, apa sih tujuan kita diciptakan? Oh, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, intinya adalah beribadah kepada Allah. Mau nanti kebaikan atau keburukan yang menimpaku, intinya adalah beribadah kepada Allah, husnuzon kepada Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu tujuan kita mau kemana, nah kita akan tahu arah dan kita akan tenang gitu. Jadi kalau tadi dicontohkan pakai pesawat, jadi walaupun naiknya yang ekonomi, yang fasilitasnya biasa-biasa aja, tapi yang penting pilot sama co-pilotnya tahu tujuannya mau kemana, insya Allah kita akan tenang gitu, daripada yang tadi fasilitasnya luar biasa, tapi nggak tahu nih tujuannya mau kemana gitu. Dan cita-cita seorang Muslim itu yang paling tertinggi kan adalah masuk surga ya. Jadi selama apapun yang menimpa kita, kebaikan atau keburukan, selama itu tidak mengganggu tujuan kita, cita-cita kita, yaitu masuk ke dalam surga Allah, yaitu nggak ada artinya gitu. Semua akan menjadi baik, kita akan tentu husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mengetahui bahwa ini yang terbaik untuk hambaku gitu. Dan cara agar kita bisa selalu mengingat Allah adalah kita tidak lupa dengan identitas diri kita, bahwa kita ini sebagai seorang Muslim, kita adalah manusia yang menyerahkan hidup, mati, ibadah kita kepada Allah, dan ingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan nikmat yang paling luar biasa yang kadang kita lupa nih untuk bersyukur adalah kita tuh menjadi seorang Muslim gitu. Ya tadi kalau misalkan kita hanya sekedar klaim, hanya sekedar ya Islam keturunan itu, kita mungkin luput untuk bersyukur bahwasannya aku ini seorang Muslim, alhamdulillah ya Allah telah menjadikan aku sebagai seorang Muslim gitu. Karena nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat hidayah ya, insya Allah kita semua juga tahu mau gimana pun yang bisa memberi hidayah itu adalah Allah gitu. Kita bisa mengambil ya kisah dari Nabi Muhammad SAW dan juga Ali
radhiyallahu anhu ini memiliki kedekatan sebagai saudara, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada Ali radhiyallahu anhu, padahal Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang nabi gitu yang ajaran risalah itu diturunkan kepadanya gitu. Tapi Allah memberikan hidayah itu kepada Umar radhiyallahu anhu yang jelas-jelas di awal risalah turun kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menentang dengan keras gitu. Beliau menjadi preman lah istilahnya dalam menentang ajaran Islam ini. Tapi ya itulah hidayah yang paling mahal, hanya Allah yang mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Akhirnya Allah berikan kepada Umar yang akhirnya menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu, menjadi pemimpin orang-orang muslim gitu. Padahal sebelumnya adalah orang yang paling menentang Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur bahwa kita ini dilahirkan sebagai seorang muslim gitu. Dan tadi kita sempat bahas juga kalau tujuan adanya kita di muka bumi ini ya untuk belajar, untuk mengenal Allah gitu. Dan di surat At-Tolak ayat 12 Allah tuh bilang, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, perintah berlaku kepadanya. Jadi diciptakannya langit dan bumi itu diturunkannya juga bersamanya takdir-takdir Allah. Untuk apa gitu? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi diciptakannya langit dan bumi dan juga takdir ini adalah untuk mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala apapun. Ingat, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala apapun. Kemudian di akhir ayat Allah bilang wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sangat jelas bahwasannya di ayat ini Allah tuh bilang bahwa penciptaan langit dan bumi adalah untuk mengetahui bahwasannya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi rekan dakta ingat bahwa tujuan penciptaan kita adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi seakan-akan dalam ayat ini Allah tuh bilang, Allah tuh menunjukkan akulah yang berkuasa, bukan kalian sebagai manusia. Akulah penciptamu, akulah yang maha kuasa gitu. Contoh sederhananya mungkin kita pernah mengalami hal ini. Misalkan kita sudah mempersiapkan perjalanan berangkat kita gitu. Kita udah prepare nih 1-2 jam sebelum berangkat. Kita udah memperkirakan, kalau berangkat jam segini insya Allah nanti nggak akan kena macet gitu. Tapi ternyata qadarullah di tengah jalan tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Ternyata di jalan ini tetap macet, kita tetap kena macet gitu. Sebenarnya dari hal sederhana, contoh-contoh sederhana seperti ini itu menunjukkan bahwasannya Allah loh yang maha kuasa gitu. Kalian manusia tuh hanya bisa ya istilahnya mempersiapkan, berusaha gitu. Tapi nanti yang punya kuasa ini itu adalah Allah gitu. Sama juga misalkan kita punya teman-teman tuli gitu. Mungkin kalau misalkan orang tuanya bisa request nih, dari awal mungkin dia, ya Allah aku pengen anakku memiliki pendengaran, kemudian bisa berbicara gitu. Tapi ternyata qadarullah lahir sebagai tuli gitu. Ini kan menunjukkan bahwasannya orang tua itu tidak punya kuasa apapun untuk request kepada Allah, aku ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Kita tuh sebagai manusia nggak bisa membuat jalan cerita kita sendiri gitu. Ini tuh untuk menunjukkan bahwasannya Allah maha kuasa atas segala apapun gitu. Dan dari apa yang terjadi itu pasti ada kebaikannya gitu. Dan misalkan tadi saya contohkan orang tua yang mungkin akan berdoa anaknya ingin memiliki pendengaran, tentu ketika lahir qadarullah menjadi teman tuli itu pasti ada kebaikan di dalamnya gitu. Jadi Allah tidak memberi kesempatan untuk mereka mendengar hal-hal yang
berbau maksiat, hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi Allah sucikan pendengarannya. Bayangkan nanti teman-teman tuli di akhirat ini tidak akan diminta pertanggungjawaban atas telinganya karena mereka memang tidak bisa mendengar kayak gitu. Atau teman-teman yang qadarullah lahir buta secara permanen, nanti mereka di akhirat itu tidak akan ditanya pertanggungjawaban tentang matanya. Ini kan sungguh luar biasa gitu, bisa menjadi jalan fast track untuk mereka masuk ke dalam surga Allah gitu. Sedangkan kita yang alhamdulillah mungkin dikasih pendengaran dan penglihatan yang normal gitu, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ini bisa menjadi ujian dan juga cobaan untuk kita gitu. Ujian kamu benar-benar menggunakannya untuk kebaikan atau tidak gitu. Dan juga bisa kalau kita menggunakannya untuk hal kebaikan, ya tentu insya Allah akan bermanfaat gitu. Jadi kebaikan dan keburukan dua-duanya tetap ada ujiannya, dan apapun yang sudah Allah takdirkan, apapun yang sudah Allah putuskan, itu adalah yang terbaik gitu. Dan ketika kita mengenal Allah lebih jauh, tentu kita juga akan mencapai derajat keimanan yang lebih tinggi gitu. Karena kita kenal nih sama Allah, kita mempelajari sifat-sifat Allah gitu. Sama aja misalkan kita analogikan, jika ada nih karyawan atau pegawai yang bisa mengenal bosnya dengan baik, dia tahu gimana dia tahu gimana cara men-treat bosnya, dia tahu gimana cara memperlakukan bosnya, dia tahu apa yang bikin bosnya senang, dia tahu apa yang bikin bosnya sedih gitu. Dia bisa menyapa ataupun tidak menyapa bosnya di waktu yang tepat. Ini tentu karyawan yang seperti ini mendapatkan tempat khusus gitu di hati bosnya. Walaupun karyawan ini bukan karyawan yang paling pinter dalam perusahaan tersebut, walaupun karyawan ini bukan orang yang paling hebat dalam perusahaan tersebut, tapi karena dia tahu gimana cara memperlakukan bosnya dengan baik, otomatis kalau seperti itu kan dia berarti kenal nih sama bosnya, dia kenal bosnya lebih daripada teman-teman karyawan yang lain gitu. Otomatis dia memiliki tempat khusus di hati bosnya. Sama aja kalau misalkan kita kenal sama Allah gitu, kita lebih mengenal sama Allah, otomatis kita akan menjadi hamba ataupun pribadi yang ya derajatnya berbeda dengan muslim yang biasa-biasa aja, berbeda dengan muslim yang nggak sholat padahal dia tahu sholat itu wajib, berbeda dengan muslim yang sholatnya hanya di waktu-waktu yang wajib. Kita karena kita udah mengenal Allah lebih jauh, kita sholatnya juga sholat sunnah gitu, kita melakukan sholat rawatib, kita juga puasa sunnah gini, tentu pahalanya itu berbeda gitu, berbeda dengan orang yang Islamnya biasa aja gitu kan. Ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan kadar usahanya gitu. Jadi istilahnya kita tuh gak akan cinta sama orang kalau kita gak kenal orang itu gitu. Makanya kan kalau sebelum perkenalan biasanya ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi untuk mencapai derajat cinta itu kita harus kenal dulu. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui, untuk mencapai derajat cinta sama Allah, kita akan itu tuh harus melalui proses kenal sama Allah dulu. Dan biasanya kalau udah cinta itu pasti kita akan memberikan maklum gitu, kita akan husnuzon sama Allah, kita akan memaklumi bahwasannya ya memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jadi aku harus ridho dengan apapun takdir yang menimpa diriku gitu. Jadi balik lagi tadi, tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah dan lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, untuk mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu. Jadi kalau kita nggak kenal sama Allah, alih-alih cinta yang ada malah berburuk sangka gitu. Jadi kalau kita nggak kenal sama Allah tuh isi kepala kita itu hanya tahu, hanya mudah menyimpulkan, hanya menilai segala sesuatu itu secara prematur gitu. Dan apapun yang saya ingatkan lagi untuk rekan dakta, apapun yang terjadi di muka bumi ini tentu itu adalah yang terbaik gitu bagi kita.
Dan tadi di awal saya udah kasih kasih ya bisa dibilang sebuah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah tadi ayat 128. Nanti rekan dakta bisa mengamalkan nih agar kita terus dikokohkan dalam Islam dan juga agar keturunan-keturunan kita tetap berada dalam agama Islam. Karena sekali lagi yang bisa memberikan hidayah kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi terus berdoa dan juga berusaha menjadi hamba yang terbaik gitu. Dan juga ada doa lagi yang rekan dakta bisa amalkan. Ini ada doa hadis dari At-Tabrani, bunyinya ya waliyal Islam wa ahlihi masiknil Islam hatta alqaka alaihi. Saya ulang, ya waliyal Islam wa ahlihi masiknil Islam hatta alqaka alaihi. Yang artinya, wahai zat yang melindungi Islam dan pemeluknya, kokohkanlah kami di atas Islam sampai kami menemuimu dengan membawanya. Jadi semoga kita dimatikan dalam agama Islam gitu. Nah sekali lagi yang memiliki hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takdir-takdir yang sudah tercatat untuk diri kita itu bisa dirubah dengan doa gitu. Apalagi sekarang hari Jumat sore setelah asar ini ada hadis yang menyatakan bahwa berdoa setelah asar itu insya Allah akan Allah kabulkan gitu. Jadi setelah asar ini adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Jadi rekan dakta bisa berdoa dari doa-doa yang sudah saya sharing tadi gitu. Dan tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menjadi muslim yang sejati gitu. Akan banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi muslim sejati. Karena hikmah itu atau kebaikan, memetik kebaikan dari peristiwa buruk yang terjadi itu tidak mudah teman-teman. Itu tuh perlu pembiasaan gitu. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kalau kita nggak belajar nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya kita nggak akan kenal sama Allah gitu. Kita akan terus menyangka bahwasannya hidup kita ini tuh akan sedih terus gitu kalau ada hal buruk yang terjadi kepada diri kita. Jadi sebenarnya kunci kita bisa hancur itu bukan karena kita gagal gitu. Jadi kunci kita hancur itu karena kita putus asa gitu. Jadi ketika kita mengenal Allah, otomatis kita akan lebih cinta kepada Allah, dan cinta itu akan menghasilkan harapan gitu. Jadi kalau kita ngelihat sekarang fenomena-fenomena orang-orang kenapa sih bisa bunuh diri gitu, mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih mereka memutuskan untuk bunuh diri gitu. Bukannya bunuh diri itu sakit ya, ketika ada orang yang menjatuhkan dirinya dari lantai misalkan lantai 10 gitu, itu tuh bukannya sakit ya, kok dia berani sih bunuh diri gitu, kenapa dia berani untuk menyakiti dirinya sendiri gitu. Sebenarnya yang membuat mereka bunuh diri itu bukan lilitan hutang, bukan karena mereka itu punya banyak masalah, enggak. Sebenarnya mereka itu melakukan hal tersebut karena mereka merasa sudah tidak memiliki harapan lagi gitu. Mereka merasa aku sudah nggak punya harapan lagi di dunia ini, jadi buat apa aku hidup gitu. Jadi sekali lagi, hal yang bisa membuat kita hancur itu bukan kegagalan gitu. Kegagalan itu justru bisa jadi turning point kita berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi hal yang membuat kita hancur itu adalah keputusasaan gitu. Ketika kita sudah tidak memiliki lagi harapan. Nah, kalau kita mengenal Allah, kita mengkaji ayat-ayat Allah tuh kita akan nemuin surat Al-Baqarah itu bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah bilang, wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku nih bertanya kepadaku, di mana aku? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku tuh menjawab doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum
yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bingung-bingung, Allah tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku, Allah tuh sebenarnya ngasih aku harapan untuk hidup nggak sih, kira-kira nanti aku tuh bakal disayang nggak sih sama Allah gitu. Sebenarnya Allah tuh udah bilang, Muhammad, kalau ada hamba yang nanya sama aku nih, aku tuh di mana, aku tuh deket gitu, aku tuh mengabulkan doa-doa mereka selagi mereka berdoa kepadaku dan beriman kepadaku. Iman kan artinya percaya gitu. Tapi masalahnya, mau nggak nih mereka berdoa? Mau nggak nih mereka meluangkan waktunya untuk berdoa? Dan kadang kita itu sebagai manusia itu kalau ngerasa nih belum dikabulin doa-doa kita tuh bakal putus asa gitu. Kayak aku tuh udah doa loh selama sebulan, tapi kok aku nggak dikabulin ya sama Allah doanya. Coba deh kalau kita ngelihat nih, kita belajar Nabi Zakaria tuh berdoa supaya punya anak itu berapa lama coba? Itu hampir ya 90 tahun gitu. Dia udah ngira kalau istrinya mandul, tapi ternyata Allah izinkan Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya gitu. Padahal dia bilang, ya Allah, istri aku tuh mandul loh, kok aku punya anak sih gitu. Itu kan artinya mengubah takdir, mengubah persepsi Nabi Zakaria bahwasannya doa-doa yang selama ini beliau panjatkan kepada Allah itu ada hasilnya gitu. Hanya saja kita sebagai manusia ini mau nggak sih sabar gitu, mau nggak sih sabar menunggu jawaban dari doa-doa kita. Dan sebenarnya cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 gitu. Nah, jadi cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan di dunia. Dia minta mobil gitu, ya Allah kabulkan nih mobil buat kamu gitu, walaupun mungkin nggak langsung gitu, perlu beberapa waktu dan perlu usaha juga tentu ya, bukan hanya berdoa. Kemudian cara yang kedua adalah Allah ganti apa yang sudah kita doa itu, dari doa-doa kita, kita dihindarkan dari musibah karena doa-doa kita. Misalkan kita berdoa, ya Allah aku pengen punya mobil seharga misalkan 500 juta. Nah, ternyata harusnya pada saat itu dia tertimpa kecelakaan yang mengharuskan dia mengeluarkan uang 500 juta untuk biaya pengobatannya gitu. Jadi apa yang dia minta, mobil 500 juta itu, Allah hindarkan dia dari malapetaka atau ya mara bahaya yang senilai atau seharga dengan doa tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah Allah jadikan doa-doa itu pahala di akhirat. Nanti ada orang-orang yang bingung, ya Allah kok pahala aku banyak banget ya, aku nggak tahu, padahal kok yang nggak sebanyaknya melakukan kebaikan. Nah, itu adalah doa-doa kita yang Allah simpan sebagai pahala di akhirat nanti gitu. Jadi bukan terbatas di dunia ini aja, tapi Allah mengabulkan doa dengan 3 cara tadi gitu. Jadi semoga pembahasan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi rekan Dakta. Kita tadi belajar tentang seni memahami diri sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Saya juga bukan orang yang paling berserah, bukan yang paling baik gitu. Hanya saja sharing kepada rekan Dakta. Semoga bisa menjadi kebaikan untuk saya dan juga rekan Dakta. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.